Jadi begini singkatnya nanti mungkin Pak Dhani boleh putar videonya ya, bahwa Ustadz Ipung berkata, ya, telah menceritakan kepada kita tadi ya, Ipung ya. Dia berkata bahwa eh, di akhirat nanti Alkitab itu akan menjadi dasar. Ya, nanti Pak Dhani jangan protes saya, protes video ini ya. Nanti diputar videonya. Dia berkata di akhirat nanti Alkitab akan menjadi landasan atau dasar. Kalau Alkitab ini benar, orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Kalau Alkitab ini salah, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga, begitu. Jadi kayak anak TK begitu. Jadi punyamu punyaku, punyaku punyaku gitu. Nah, itu logika anak TK yang saya maksud dan mau saya angkat. Kenapa ada orang seperti ini di sisi yang lain dia menolak, mendorong dan dia menutup rapat-rapat tentang Alkitab dan berkata itu palsu. Nah, tapi di sisi yang lain dia seperti pemulung yang mengais-ngais gitu ya. Mengais-ngais, dicari-cari, membenarkan bahkan dia jilat gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa melihat bahwa mereka berdiri pada dua kaki yang berbeda gitu. Satu dia pakai sepatu boot, satu dia pakai sendal jepit dan dia berjalan merasa dia paling keren gitu ya. Nah, kita melihat logika ini adalah logika yang dipakai untuk merangkul atau dikatakan untuk memualafkan orang lain. Sekalipun itu dasarnya, landasannya itu salah. Itu tidak masalah bagi mereka. Yang penting ya, Kristen tetap masuk neraka, Islam tetap masuk surga. Hanya demi. Nah, gitu ya. Itu penekanan saya mengenai video ini. Sehingga kita harus menanggapi bahwa beliau menggunakan dasar yang salah ya. Dasar yang salah untuk membenarkan agama lain yang seperti misalnya seorang guru mengajar bahwa anak-anak ayo kita kita buka buku matematika ya. Jawaban matematika ini ada di buku Tata Boga ya gitu. Itu nggak mungkin bisa. Nah, sebab apa? Ya kalau matematika yang dibahas, jawabannya tentu rumusnya ada di buku matematika tersebut, tidak di buku lain. Nah, sementara dia mau membenarkan matematika, tapi caranya di buku Tata Boga gitu. Itu sangat tidak make sense. Itu nggak masuk akal gitu ya. Di satu sisi dia menjelek-jelekan, di sisi yang lain dia menjilat-jilat, mencari kebenaran di dalam Alkitab demi seorang ini dia boleh percaya tentang imannya yang sekarang ini. Jadi dia tidak menjelaskan tentang bahwa wahyu dari Allah, kemudian akhlak dari Nabi, tidak. Dia hanya menjelekkan tentang kekristenan dan Alkitab. Nah, itu senjatanya. Dan Bung Yoel tadi sudah katakan ini udah senjata sering. Udah kayaknya dia setiap dia mau tidur dia harus hafal itu dulu gitu ya sebagai senjatanya dia. Gitu ya. Oke, Betul. silakan. Betul sekali itu, betul sekali. Nah, silakan Aku Bang mau beli Erwin. Kalpanak dulu nih. Aku mau beli Kalpanak obat pusing. Ya. Silakan Bang Erwin. Kalpanak udah nggak ada, udah nggak Bang. dijual Kalpanak. Minyak kayu putih. Aduh, apa nih? Tapi apa nih obat Kapal. pusing ada Pak Dhani soalnya nih. Saya mau beli obat pusing apa nih ya? Ya, kita ke Erwin dulu ya. Pak Kapten Dhani kapal sama rusak. Kapten kapal rusak. Yang aku Silakan, soroti Bang Erwin. gini ya kawan-kawan ya. Yang aku soroti ini itu mengapa orang Muslim seringkali berbicara Alkitab tapi tidak pernah membaca Alkitab. Ya. Itu. Bang Jadi Dhani baca loh Bang. beda. Pak Beda Dhani ya? itu nggak Oke. pernah membaca secara runut ini Pak Dhani. Oh, Saya sudah udah tahunan 80% Pak katanya. Iya, ada 80% menurut persenannya Arab, bukan persenan kita. Betul. Beda ya, persenannya beda ya. Iya. Oh, beda persenan Arab sama persenan kita beda ya. By the way itu warisannya almarhum Ustadz Moko Ginta itu bukunya. Iya, jadi itu yang saya sayangkan dari saudara-saudara kita Muslim. Seharusnya para ustadz itu dibaca dulu Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu. Paling tidak Matius sampai Wahyu lah. Karena ada di sini Pak Ustadz, ku kasih Alkitab, bacalah dulu ku bilang. Begitu dia baca, mantap di hatiku. Inilah yang ku cari-cari selama ini katanya. Ya selama ini Bapak belajar di pondok pesantren, tapi Bapak nggak pernah baca, hanya dengar. Inilah dulu baca aku bilang. Begitu dibaca langsung dia sholat 5 kali sehari dalam nama Yesus. Jadi itu yang sangat saya sayangkan. Kalau memang orang Muslim ini
Ini kan bahasa Ngawur. Erben ngawur. Iya, memang kebenaran itu ngawur bagi orang yang sesat. Sabar Karena Pak Dhani. kebenaran bagi orang yang sesat itu adalah kalau sama-sama sesat dengan dia. Itu persoalannya Pak Dhani. Jadi yang mau saya katakan gini Pak Dhani, bilanglah sama semua orang muslim itu. Kalian bacalah Alkitab itu dari Matius sampai Wahyu, boleh penting dari Kejadian sampai Wahyu. Dibaca semua. Dengan sendirinya Pak Dhani itu murtad massal nanti semua orang. Iya, tapi kan selama ini kan dihalangi, nggak boleh, haram, begini. Itu masalahnya. Beda dengan kita orang Kristen. Kalau orang Kristen kan ketika kita kuliah di sekolah teologi baratnya ya, siapapun bisa kita protes. Mau profesor itu protes di situ. Tapi kalau di Pak Dhani, ya semua baik. Nah itu aja dulu sebagai pandangan saya untuk Pak Dhani ini. Cuma Pak Dhani kadang kolok-kolok juga nih. Oke, ya. Oke. Pak. Ya, Mantap terima jiwa. kasih. Nah, sebentar, kita tadi Bung Alfian mau menanggapi apa ini? Saya tertarik dengan masalah sunat tadi itu, Pak. Saya juga pernah mendengar, mengikuti diskusi-diskusi di kalangan umat Kristen. Bahkan Ibu Sofis juga pernah membahas tentang masalah sunat itu. Jadi masalah sunat itu gampang mau dijawab secara alkitabiah. Cukup ditanya saja tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Pertanyaannya, apakah Adam itu disunat waktu di Taman Eden? Terus sing Gampang nyunat sekali. dukune sapa? Sing nyunat Adam. Udah gitu, Ya, tingginya 30 meter. Sunatnya Oke. apa itu? Enggak begitu. Itu sudah disunat dalam kandungan, Bu Sofi. Itu menurut siapa itu ya kemarin? Adam Pak, Adam dalam kandungan. Adam di ya. kandungan Oh siapa? iya. Oh iya ya, sorry ya. Yang dalam Oke. kandungan itu baginda. Oke, pertanyaannya mungkin begini. Adam itu punya pusat atau enggak? Itu aja sih. Adam punya puser, Adam ya pasti nggak punya puser lah. Nah, itu dia. Orang lahir kan itu bukti bahwa Tuhan bilang nggak sempurna. Jadi ada dua yang dipotong kan, tali pusar sama itu. Oke. Adam punya sepeda nggak Tapi sih? kalau menurut Pak Dhani Muslim itu Adam itu punya pusar. Kenapa? Karena pernah katanya apa dipukul malaikat ya, makanya ada pusar. Oke. Ngawur lagi Erben. Adam punya sepeda nggak sih? Bukan. Pak Dhani, sebelum bisa kita jawab ke Pak nggak? Dhani, kenapa? Ada kita uji karbon itu ada bedanya ada kok. Ya, izin dong Pak Jeki. Sebelum Pak Dhani bicara. Aduh, ngawur semua ini. Kok pada ngawur semua pada sore ini. Kita dapat dari Pak Madia, Pak Dhani, Pak Madia bilang Adam itu punya sepeda sudah di uji karbon. Gitu. Ya. Makam Nabi Adam panjang banget ya, kayak Titanoboa. Oke. Jadi begini Pak Dhani. Jadi begini Pak Dhani. Orang yang disunat itu nantinya akan disempurnakan di surga Pak Dhani. Jadi di surga itu nanti akan ditambal ulang, dijahit ulang gitu loh Pak Dhani. Karena di surga itu harus sempurna, tidak ada yang ganjil. Ya, Adam itu sudah sempurna waktu di Taman Eden. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Sofi coba. Tetapi ya menurut pandangan Islam, nanti ketika di padang mahsyar di hari penghakiman itu mereka tidak bersunat Pak, tapi berkulup semua. Tanya Pak Dhani kalau nggak percaya. Jadi even mereka disunat pun percuma. Karena nanti waktu di akhirat tuh mereka bakal telanjang dan tidak ada yang disunat. Bohong lagi Ibu Sofiatul. Mana dasarnya Bu Sofiatul? Loh, Bapak nggak baca hadis kalau mereka akan dalam kondisi telanjang dan berkulup? Bapak nggak baca? Nggak ada yang berkulup. Kalau telanjang iya, Yang jelasin Pak Dhani. Anda waktu itu Pak katakan Dhani berkulup Pak itu Dhani bohong. Loh, Ya, sebentar dulu. Sebentar. itu ada hadisnya. Gimana sih Pak Dhani ini? Ih, makanya aku paling kesel kalau ngomong sama yang beginian. Ini Pak Dhani bikin orang bangga dengan Iya, kalau telanjang benar, jangan ditambah-tambah hadisnya. Satu sebentar belum kalpanak dulu saya. Iya benar. Nanti kita juga berkulup lagi dan telanjang itu benar. Itu Pak Dhani yang ngomong. Ih, gimana sih?
Tidak ada yang mengatakan berkulit. Ini Aku cek. suka fitnah ya. Kenapa sih? Emang benar hadisnya. Bentar ya, kita tunjukin Kok hadisnya pada ya. fitnah semua ya? Sebentar, Pak Dani, Pak jangan. Dani itu, tunggu Bang, Bang Jack, Ya. tunggu Bang Jack. Tak bilang dulu Bang Jack. Pak Dani, kalau kita ini kan lagi diskusi santai. Pak Dani tahu lah, kita room saya ini kan santai-santai sama Bang Jeki gitu. Ojo ngomong fitnah-fitnah lah. Tunjukkan dulu buktinya Bang Dani. Kalau emang apa yang dikatakan Bu Sofi itu salah, misalkan begitu loh. Itu baru ngomong Pak Dani, Bu Sofi fitnah. Gitu, jangan ngomong fitnah tapi enggak ono buktinya. Nanti Bang Dani dipikir nanti nuduh-nuduh aja begitu. Ya. Mantap. Begitu ya Pak Dani ya. Jadi tahan dulu Pak Dani. Makanya Ibu yang menampilkan kalau dia mengatakan Aku sabar kirim Pak. kemana ya? Ini aku nggak punya WA-nya ini. Bang Yoel ada WA apa enggak ya? Ini Bang YNL ada nggak? Aku kirim ke Pak Erben. Kasih privat aja. Privat chat ada? Bisa Bu? Privat, kasih privat nanti saya buka. Jangan di private, jangan. Aku kirim ke Pak Erben sebentar. Ya. Oke, jadi sebentar Pak Dani ya. Nanti kita kasih kesempatan ngomong Pak Dani. Tapi jangan di framing dulu. Ini fitnah apa segala ya. Nanti Pak Dani boleh tanggapi dengan data juga. Ini kan Pak Bu Sofi mau kasih data. Tapi kita gantian dulu ya teman-teman. Gantian dulu sambil Bu Sofi ngirim kita ke Pak Yoel dulu supaya semua kebagian teman-teman. Silakan Pak. Pak Leon lagi. Pak Leon Peter. Silakan Pak Leon Peter. Yo, silakan Bang Leon. Ya, makasih Bang Jeki, makasih Bang Yoel. Tadi saya sih nggak tahu terms-nya, tapi pas saya masuk, ya karena pas istirahat jadi langsung masuk aja. Bicara masalah iman yang sempurna. Saya mau berbagi pengalaman juga lah. Karena ini salah satu pengalaman pribadi saya yang luar biasa ya. Iman itu kan timbul dari pendengaran ya. Iman timbul dari pendengaran. Iman yang sempurna itu iman yang berkesinambungan antara firman dan perilaku ya. Menurut saya, artinya hidup kita ini harus menjadi pelaku firman. Karena pengajaran Kristen atau orang Kristen ini memang berbeda dengan agama lain. Kenapa? Karena yang saya rasakan ya, setelah saya menjadi pelaku firman, Tuhan itu hadir dan berkarya di dalam hidup saya ya. Dia membentuk saya. Dia karyanya nyata di dalam hidup saya. Dan saya bertemu Tuhan gitu di dalam hidup saya. Nah, sehingga kemudian barulah saya bisa memiliki iman yang sempurna. Itu menurut saya. Pengalaman saya begitu. Tapi kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Terus mengenai Alkitab yang kita imani, baru kemarin saya bilang di roomnya Pak Bom tuh saya orangnya sabar banget ya. Nggak pernah marah saya. Orangnya nggak pernah marah. Tapi saya akan merasa marah bila kitab saya ada yang mengatakan palsu ya. Kitab saya sini udah nggak asli, udah dirubah-rubah sama manusia. Bro Sehingga Jeki, naikkan, bro. nilainya Ya, sebentar. Saya naikkan sebentar. Silakan dikit lagi Bang, silakan. ya. Nah, itu mengenai Alkitab. Nah, terus mengenai pembahasan tema, menurut saya orang-orang yang seperti ini orang-orang yang kerdil, ya. Orang-orang yang sombong, yang hidupnya dipenuhi dengan roh kesombongan. Karena mereka nggak tahu kan apa yang mereka katakan. Tadi benar tuh. Banyak muslim mengkoreksi artinya menilai Alkitab, tapi mereka sendiri tidak pernah membaca. Ya, bagaimana kita bisa mengkoreksi sesuatu, tapi kita nggak tahu barang ini gitu loh. Oke lah, mereka boleh dibilang bilang bahwa kitab mereka ini kitab yang disempurnakan. Ya, mereka bilang ada Injil di dalamnya. Mereka bilang ada Zabur, ada Taurat. Saya kasih analogi begini, ya. Saya beli AC Cina merek Changhong, ya. Lalu saya bilang sama tetangga saya kan kalau AC itu blowernya outdoornya kan di depan rumah kan. Tetangga punya AC-nya merek Daikin, ya. Tetangga Daikin semua, apalagi orang yang rumahnya lebih bagus dari saya. AC-nya Daikin, saya Changhong.
Saya bilang sama mereka, AC Daikin ini kurang bagus, makanya saya beli Changhong. Changhong ini barangnya hebat, begini-begini. Dia komen tapi dia belum pernah punya yang namanya AC Daikin atau belum pernah beli. Ya, ya, ya. Gimana? Jadi akhirnya terlihat bodoh. Akhirnya terlihat kebodohan. Nah, itu maksud saya. Jadi kita boleh komen ya, kita boleh menilai apapun itu bentuknya. Tapi kita sudah tahu yang dinilai ini barangnya begini, kualitasnya begini, ya, kemampuannya begini. Jangan kita menilai barang yang kita nggak tahu. Kita akan Ya. diketawain orang, gitu kan? Kita akan diketawain orang jadinya. Oke. Ya, apakah mau orang itu dianggap atau dilihat bodoh? Kan nggak mau. Jadi Oke. itulah koreksi dari saya. Terima kasih, Bang Jeki. Oke. Dilanjut. Itu oke, nanti sebelum kita naikkan ya, saya teringat juga kalau Bang Leon tadi ngomong tentang ilustrasi. Jadi teman-teman kita yang sebelah itu kan, teman-teman Pak Dhani dan kawan-kawan ini kan suka mengklaim tapi tidak paham. Seperti yang dikatakan Bu Sofiatul juga, bahwa mereka ini mengklaim tapi sebenarnya nggak pernah baca gitu loh. Baca tapi hanya sepotong yang menjadi kebutuhan mereka gitu loh. Nah, tapi mereka tidak bisa membaca penuh. Itu ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi kayak ada anak SD nih. Anak SD nih lagi liburan nih. Jadi mereka menyombongkan diri, Pak Leon. Menyombongkan diri tentang liburan mereka gitu. Nah, jadi anak yang satu ini sebenarnya dia nggak kemana-mana, tapi dia mau sombong juga gitu bahwa dia mampu. Nah, temannya yang satu bilang bahwa, oh kami ke McDonald loh gitu kan, yang makanannya ayam. Terus yang satu karena dia nggak pergi, tapi dia mau sombong, dia aku juga katanya gitu, ya kan? Aku juga katanya kan. Nah kemudian, iya aku juga ke rumah kakekku loh katanya gitu. Yang satu dia karena enggak tapi mau sombong, dia bilang, iya aku juga loh katanya gitu. Di rumah kakekku banyak pohon ini loh, apa namanya, pohon salak loh. Iya aku juga manjat-manjat di pohon salak katanya. Gimana caranya manjat di pohon salak coba? Itu kan duri semua, gitu kan? Itu maksudnya. Pohonnya di bawah. Jadi dia mau sombong seolah-olah tahu tapi loh, kok manjat-manjat di pohon salak itu duri semua. Siapa yang pergi manjat pohon salak itu? Dari mana dia belajar tuh? Oke. Gimana? Itu Jangan-jangan intermezzo. daun. Hah? Pak, Intermezzo. saya berteduh di bawah pohon toge, Pak. Iya. Baik. Oke, Bang Erpen kita naikkan ya. Iya, silakan. Oke. Ini Pak Dhani, dibaca Pak Dhani. Wahai sekalian manusia, gitu ya. Pak Dhani sudah lihat Pak Dhani? Wahai Nanti kurang sekalian besar lagi, manusia. besarin Bang. Nanti bilang, aduh kurang besar itu, gitu nggak kelihatan. Baca dari atas sanatnya sama perawinya, itu sahih atau enggak, kan gitu loh. Ini. Ya. Nah, cukup Bang. Sahih Cukup. Al-Bukhari. Ya. Kacamatanya udah diambil Pak Dhani. Oke, ini ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Bang kalian Erpen, dikumpulkan. kayaknya lagi keluar ini. Pak Dhani. Enggak ada Bang. Ada Bang. Tapi enggak. Oke, saya bacakan Pak Dhani ya. Wahai sekalian Iya. Pak Dhani ku sayang, dengarkan ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan masih berkulup, belum dikitan, belum disunat. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi ini Pak Dhani ya. Jadi berkulup Kak Dhani. Ibu Sofi itu betul. Iya Pak Dhani. Jadi yang fitnah siapa ini sekarang? Biar dibantah dulu, biar dibantah kasih waktu. Ya, Pak Dhani minta maaf dulu dong, minta maaf. Itu kan sudah mengatakan fitnah. Ternyata ada. Minta maaf Pak Dhani, gentle. Sekali lagi coba Anda buka yang berbahasa Ini Arabnya. dulu, ini dulu terjemahan. dijelaskan dulu ini.
Di situ tidak ada berkata berkulub. Coba Anda buka di bahasa Arabnya. Nah, Oke, bentar ya. Saya buat Google. saya udah bahas kok ini. Bentar ya. Saya buat Google. Saya sudah bahas. Sebentar, Oke. Pak Dani. Sebentar, Pak Dani kan yang kontra. Pak Dani harus bisa membuktikan dari bahasa Arabnya, bukan kami yang menjelaskan. Pak Dani harus menjelaskan begitu karena Pak Dani yang kontra. Iya, Silakan. saya mau menjelaskan. Makanya saya mau menjelaskan ini ayat hadis ini kan. Nah, hadisnya kita ambil yang masalah berkulubnya tadi ya. Ini ada apa namanya nih? Ada 10.000 itu coba bisa dibuang nggak? Supaya bisa membacanya dengan sempurna. Bang Erben yang tulisan 10.000 ini mau dibuang katanya. Bisa nggak itu? Ya, supaya innakum. Nah, ya, kita Hadis baca ya. menjelaskan Quran. Pak Dani menjelaskan hadis. Minum kalpanas gue. Oke, udah. Bada'na awwala halkin wa'iduhu wa'ada alaina inna kunna fa'ilin. Summa inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Ini sebelum di atasnya. Faqala innakum mahsyuruna ilallah hafata urlah. Nah, apa makna urlah? Apakah Anda akan artikan kulub, berkulub? Tanyakan Ibu Sofiatul yang mengerti bahasa Arab. Bada'na awwala khalqin iduhu wa'ada alaina. Mau bohong lagi ya? Ya silakan Anda artikan bahasa Arabnya. Apa itu? Sekali lagi ya. Urlah apa? Menurut Pak Dani apa? Saya kasih waktu Pak Dani 1 menit. Jangan nanya dulu Pak Dani ya. Nanti saya kasih Bu Sofi lagi. Pak Dani silakan jelaskan aja. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan. Nah, coba ya. Makanya saya katakan kalau Ibu Sofiatul bisa berbahasa Arab, pasti tahu makna urlah itu apa. Pak Dani pembohong, pendusta dikarungin. Pak Dani Saya hanya pembohong, bertanya. pendusta dikarungin. Ya. Pak Dani ini sudah ngomong kalau kita itu tidak boleh berdusta. Jangan kita itu berbohong. Nanti kita jadi bahan bakar neraka. Ternyata kamu sendiri adalah Benar. seorang pembohong. Pak Dani, Saya kan bertanya. Apa Saya- artinya urlah? Bapak jangan nanya dulu. Bapak Sudah jelas-jelas terpampang nyata di layar loh. Dia masih bisa ngeles, coba bayangin. itu dia. Makanya Pak Dani Lagian Pak Dani nggak jelasin. Enggak, Pak Dani ini- itu artinya apa? Dijelasin dulu itu artinya Makanya- apa yang Bapak sebut. sebentar teman-teman. Oke, urlah makanya di dalam kurung ini ya. Jangan bertanya. Urlah maknanya. 1 menit. Silakan. Urlah, saya jelaskan. Urlah, maka di kurung ini. Kama itu sebagaimana, ya. Kama alaina inna kunna. Mana tadi? Jangan digoyang-goyang. Bukan. Maksud aku Pak Kok Dani. hilang? Bukan. Yang mana kata telanjang di sini Pak Dani? Apa yang kata sunat? Apa yang di sunat itu? Urlah, kulub. Mana itu? Ini. Anda nih, katakan yang saya urlah tandai. Yang saya tandai di atas. Yang mana Bukan. ini? Ada di dalam kurung itu. Bukan yang di dalam kurung. Urlah ini. Yang dalam kurung ini ya? Ini ya? Bukan di atas lagi, di atas. Ini. Di atas lagi. Mana ya? Oh, Yang ini. mana? Di atas ini, di atas lagi. Iya. Ini. Di atas. Iya benar. Ini ya. Makanya Ya, dikatakan dalam kurung apa itu urlah. Mungkin linknya bisa dikirim ke saya juga Bang. Private. Kirim aja Bang, nggak apa-apa. Ini ya. Maka di dalam kurung dikatakan bada'na, dimulainya kami awal khalqin, sebagaimana diciptakan yang pertama kali. Na'iduhu, kembalinya. Wa'ada alaina inna kunna fa'ilin. Dikatakan pertama kali. Tidak Anda dikatakan disunat. kulub. Tahu, berkulub. Lah, itu kan pandai-pandai ibu yang mengatakan begitu. Aduh, Pak ibu Sofi. ini. Sebentar. Kan menerjemahkan begitu loh, Bu. Saya, ya ampun. Pak Dani, 30 detik. Pak Dani, tunggu. Orang tua Tunggu, ini Bu Sofi. rasanya emang mulut jin betul ini, mesti dibungkam ini jin-jinnya. Coba ambil dari Kemenak, coba mungkin referensi dari Kemenak boleh biar sama artinya enggak tuh. Begini nih, udah terpampang nyata yang terjemahin
Terjemahan dari Kemenak coba. lagi yang terjemahin orang Ya, Islam Bu sendiri. Sofi suaranya putus-putus. Nanti biar penonton yang menilai. Pak Dani saya kasih 30 detik lagi. Jangan melempar dulu Pak Dani, silakan. Makanya saya katakan tadi, urla di sini kan di dalam kurung, saya jelaskan ya. Maknanya apa? Urla tadi, mana tadi? Badakna. Jadi dimulainya pertama kali ciptaan. Nu'iduhu, maka kami kembali. Mana tadi? Kok jangan bergoyang-goyang? Iya, kamu diciptakan seperti pertama kali, nggak berkulu, nggak berikan, tahu kayak Adam. Kamu nih gimana sih? Udah jelas-jelas gitu kok. Aduh, EQ-mu berapa sih, Anda Pak? jangan Katanya ditambah. kamu orang Departemen Agama. Kalau kami di dalam Islam itu tidak boleh menambah ataupun mengurangi. Di dalam Islam tidak boleh menambah ataupun mengurangi. Oke. Saya kasih sama Bu Sofi ya. Silakan Bu Sofi 1 menit menanggapi, silakan. Nih saya sampai ya, udah jelas-jelas ada contohnya. Silakan Mbak Sofi. Websitenya aja milik orang Departemen Agama kok. Suaranya Mbak Sofi putus-putus ini. Teman-teman ngerasa nggak? Enggak, lancar. Enggak, Lu Bang. kali, Bro. Enggak, Bang. Oke, silakan Mbak Sofi. Silakan Bu Sofi. Bu Sofi. Shalom. Tadi langsung putus gitu dia. Oh, ya sudah. Ya, Pak. Itu kasih lihat ke penonton. Urla itu artinya dia seperti pertama kali diciptakan kayak Adam dulu loh, diciptakan masih berkulup belum dikitan. Ya. Makanya terjemahnya juga benar. Itu terjemahnya udah benar, belum masih berkulup atau dalam kurung belum dikitan. Itu udah benar itu terjemahannya orang Arab itu. Itu dari website Sahih Bukhari kok, enak aja. Kecuali gue yang ngarang sendiri. Saya pakai translate bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sama seperti kami memulai penciptaan pertama, kami akan mengulanginya sebagai janji kepada kami. Itu kalau yang dalam kurung itu Pak Dani. Ya sekarang Adam dan Hawa. Benar sekali, tepat sekali. Oke, benar berarti, sekali, tepat ya, sekali. kalau Pak Dani, jangan dibilang tidak bersunat. Kalau udah tepat, artinya Pak Dani kembali pada keadaan semula, Pak. Kalau saya itu belum disunat itu berkulup, Pak. Jadi kalau dikembalikan siapapun yang sudah disunat, ketika nanti dikembalikan pada asalnya, artinya kulup kembali Pak Dani. Mau apa sih? Ini udah jelas sekali kok. Aduh, kalpanak. Ada Paramex nih, mau. Udah nggak mempan Paramex, kalpanak Pak saya. Ya, sebentar. Bu Sofi silakan. Itu kayak yang batu hitam kemarin tuh. Dia kan pertama nyangkut nih Hansip YouTube. Habis gitu dia ngomong, ini bukan menghapus dosa, tetapi terhapus dosanya. Bayangin. Bedanya apa, Bu? Ini Ibu Sofia tuh loncat sana, loncat sini, ke atas, ke bawah, ke samping, ke selatan, ke utara. Kacau ini orang. Pak Dani, dari tadi nggak ada yang loncat kok ya. Itu sebenarnya lidahnya Pak Dani. Makanya bilangan 23 ayat 19 berkata Allah itu tidak seperti manusia yang lidahnya suka berputar, suka goyang dombret lidahnya kayak Pak Dani. Gitu loh Pak, ngerti ya? Ngerti sampean? Sampean ngomong iki yo esuk A, kan saya bilang urla. Sore jadi tempe itu coba sampean. Tadi ngomong kok bolak-balik tadi sudah dibaca oleh saudara Erben. Urla itu adalah itu sebagaimana penciptaan semula, itu aja. Jangan kita tambah-tambah. Urla adalah sebagaimana artinya kembali semula berarti kembali kepada sebelumnya. Adam diciptain udah disunat belum? Adam diciptain udah disunat belum? Aku mau tanya sama Pak Devi, Hansip YouTube. Apabila tidak ada keterangan, kami tidak boleh mengadang-adang.
Tidak ada Siapa ketentuan dari ini? Allah. Sopo dikone sing nyunatakan, sing nyunatakan Tiada iki sapa dikone? keterangan Terus aja dari selamatan bubur kacang Allah. hijau. Bersunatan gitu. Tidak ada keterangan dari Ini- Sang Adam iki ini- sinten Pencipta sapa? alam. Lu kok tidak Nggak paham ini lah. Loh, Oh, Pak lah, Dani, berarti ngomong gimana Adam sih sudah menurut disunat. Lah berarti lebih gimana sih Pak Dani mengartikan Adam sudah kalimat ini disunat. kan? Bacaan Jadi- sunatan itu loh. Bukan. Begini Pak Dani, apa sih Adam bahayanya? tingginya 30 meter nyunatnya pakai apa? Pakai kapak. Pak Dani, dengar suara saya nggak Pak Dani? Halo. Iya, saya dengar. Oke, Pak Dani, apa sih Saya bahayanya kalau ternyata memang nanti kembali dalam keadaan tidak bersunat? Pak Dani, apa yang Pak Dani takutkan? Bukan masalah takut atau tidak. Kita tidak boleh mengada-ada ayat-ayat dari Tuhan maupun dari Nabi. Itu yang kami jaga. Kami menjaga kemurnian itu. Ya, bukan artinya. Tugas kami sebagai Islam menjaga kemurnian. Iya. Bukan berdasarkan pemikiran manusia. Makasih. Kemurnian apa? Kalian punya mushaf itu lebih beda-beda. Pak Dani ya, saya kasih Anda buktinya ya. Manuskrip Quran itu disisipi kata-kata Allah yang tadinya tidak ada terus disisipkan banyak kata-kata Allah. Saya punya bukunya Pak Dani, saya kasih fotonya, saya bikin videonya. Kok bisa Pak Dani ngomong tidak ada yang ditambahkan? Teko Hongkong. Quran manuskrip Samarkand itu loh Pak Dani, yang mbok bangga-banggakan itu disisipi kata-kata Allah tuh lebih dari 20 yang tadinya tidak ada. Tidak ada kata Allah di situ. Kok bisa ada kata Allah di situ disamakan dengan Quran yang Bapak baca sekarang? Tekondi kata-katanya itu, Makanya banyak belajar, Pak. Ngomong apa ini? Makanannya apa toh Pak Dani? Nenek-nenek dari mana ini? Kacau. Pak Dani, aku mau tanya sama Pak Dani. Nenek-nenek dari mana ini? Nyerang Apalagi Pak fisik, Erben. nanti diserang Bukan. fisiknya Makanya ini jangan marah. Bukan. Jangan Yang aku tanya sama Pak Dani. Lucu sih, hanya guyonan. Nah, Pak Dani, orang pertama kali disunat Iya, siapa? iya, Pak Dani? Erben. Siapa orang pertama Ya. kali disunat? murni teko Siapa orang pertama kali? Wong Musa beda-beda, Ibn Masud beda, Mbak Ibn Ka beda. Aduh, Apa bagaimana yang saya mau ayat-ayatnya ngomong? beda. Quran surah Al-Ahzab Halo, pada zaman Erben. Bagaimana Benar, saya Pak mau Dani. ngomong Bang Erben? Quran Omongan ini masih ada Al-Ahzab, suara. surah Al-Ahzab pada zaman Muhammad 200 ayat, sekarang kok tinggal 73. Saya jadi pendengar sejarahnya. Oke, saya menjadi Pak pendengar. Dani, Pak Dani, ayatmu hilang. Quran surah Al-Ahzab itu kemana? 127 ayat. Kayaknya suara Bu Sofi di saya. Ya Oke, udah, di saya Bang El, tolong di cover dulu Ya. abangnya, Bang El. Oke. Bang Yang El, murni itu abangnya. cuma Ya. susu, Pak. Susu sapi berulang itu. Oke, ya. Saya kasih tahu Ya, Pak Bu Sofi. Dani ya, yang murni itu cuma Bu susu Sofi coba. beruang, Pak. Oke. Ya. Suaranya kurang Oke, stabil ya teman-teman. teman-teman ya. Ya, mungkin di Bang Jack kurang stabil suaranya jadi nggak Suara begitu lu jelas bro ya. yang kurang bagus. Ya. Jadi gini, Bang Dani kan sudah tahu saya gitu ya. Bang Dani juga sudah kenal Bu Sofi sudah lama gitu loh. Nah, maksudnya adalah ketika Bang Dani ini bicara misalkan kami salah, tunjukkan kesalahan kami. Nah, kemudian tadi kita kasih hadisnya, Bang Dani bantah. Itu terjemahan yang di hadis itu salah, tidak ada kata itu. Ya jelas-jelas ada kata itu kok, ya kan? Nah, kita tidak nafsir sendiri Bang Dani, kita juga takut nafsir kitabnya Bang Dani gitu loh. Kita nggak mau gitu loh. Nah, maka dari itu kita cuma baca. Nah, kalau Benar, bentar Bang Jon. tunggu Benar. sih. Tak Sebentar, selesai Bang, dulu. sebentar. Tak selesai dulu sih, sabar. Nah, ketika tadi Pak Erben sharing tentang hadis apa itu tadi ya, Bukhari 4371, kenapa Bang Dani bantah? Diiyakan aja, kenapa? Begitu loh. Karena ya di situ sudah tertulis dengan lengkap, Bang. Jangan kita Begini, disuruh fitnah-fitnah gini, susah nanti. Ya. Yoel, tiga Ya, silakan. website menyebutkan begitu dalam keadaan berkulum. Nah, itu 3 website loh. Pak Dani ini Ya. pernah bikin website apa gitu loh. Kok sampai mengatakan itu salah. Makanya saya tanya, ketakutannya apa sih? Kalau ternyata di sana nanti berkulum juga, ketakutannya apa gitu. Padahal kan itu hal yang biasa aja gitu loh.
Nah, apa yang ditakutkan menjaga kemurnian, ya kan? Susu Iya beruang. makanya dia berbohong soalnya apa? Percuma dia ngikuti milah Ibrahim wis disunat iki lho Pak, ngerti ra? Wis disunat sampai ke loro-loro iki lho percuma wong. Bu, Nanti Bu Sofi, meneh ngono lho saya maksudnya. protes. Ini saya protes keras sama Bu Sofi nih. Saya protes, Bu. Apa itu? Disunat tuh sakit, Bu. Ternyata balik kulup lagi, Bu. Gara-gara ini, Bu. Aduh, sakit, Bu. Kalau pagi, Bu, disunat tuh, Bu. Dijahit, Bu. Protes saya, Bu. Gara-gara Ibu bacakan ini jadi saya tahu, Bu. Percuma saya sunat. Saya buka 3 website. Dua kali disunat itu. Saya buka 3 website dan 3 website itu mengatakan hal yang sama, begitu loh. Nah, jadi Pak Dhani mau ngomong apa? 3 website itu ngomong hal yang sama tentang tiga-tiganya berkulut. Kapan waktunya saya berbicara? Tunggu, kasih Pak Dhani dulu, dulu. Pak. Kasih Pak Dhani dulu sebentar, biar dia Oke. jelaskan, biar kita tahu Ya. nih. Kan sudah 3 website ditunjukkan ke tunggu dia. tuh. Dia Ya, mau gini, bantu. Kasih dulu. kita kasih batasan dulu supaya Bang Dhani itu Ah. suka Jangan panjang-panjang muter-muter nanti. kayak kapal rusak Ya. Pak Dhani. Tuh. Dilempar dulu Pak tolong, Dhani. ya, selesai Bang Jack. Tolong tanggapi apakah hadis yang kita tunjukkan itu salah atau tidak. Wes itu aja. Berapa menit, Bang Yul? Berapa Bang Jack? Satu, jangan banyak-banyak Pak Dhani. Saja cuma dia salah atau benar itu sebenarnya Ya. itu aja cukup. Oke, 2 Ya menit udah, Pak Dhani. Jangan kasihlah lama-lama. 2 menit. 2 menit Pak Dhani, tapi jangan Nanti- dilempar supaya kami nggak karungin Pak Dhani gitu loh. Jangan dilempar, jelaskan aja gitu. Silakan Pak Dhani. Oke, berarti jam 15.27.28, berarti jam 15.30 sebenarnya ya. Jadi begini, Pak Dhani. tadi dari, iya, oke, terima kasih. Jadi saya katakan, ghurla, maka di dalam kurung itu karena tidak memiliki makna yang jelas, mustalak namanya, maka di dalam kurung mengatakan, ghurla itu adalah sebagaimana kita dijadikan seperti semula. Nah, kalau sudah dinyatakan seperti semula ciptaan kita, kita tidak bisa mengatakan itu kulub atau disunat atau tidak. Kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi apa yang ada di dalam itu. Kita tidak boleh menafsirkannya. Kalau ada yang menafsirkannya silakan, tetapi itu bukan originalnya. Itu berarti penafsiran. Penafsir boleh saja dipakai. Silakan, yang mau menggunakan silakan. Tetapi kita tetap menginduk kepada, sekali lagi, menginduk kepada original teks. Makanya umat Islam sangat mudah untuk membedakan original teks dengan penafsiran. Itulah gampangnya umat Islam supaya tidak diselewengkan makna-makna yang original. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi dari Bapak Leon Peter dengan Bapak Alfiat. Saya salut dengan beliau. Karena apa? Alfiat menanyakan tentang keimanan. Bagaimana keimanan itu memiliki suatu keteguhan hati. Keimanan yang benar itu adalah tidak ada keraguan dalam hati. Itu yang dikatakan keimanan yang benar. Sesuatu yang kita yakini, tidak ada keraguan secuil pun. Rambut pun. Baru 1 menit ini. Tinggal 1 menit lagi itu. Jadi secuil rambut pun tidak ada keraguan kita. Itulah yang namanya keimanan yang benar. Sekali lagi, keimanan yang benar itu tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan berarti kita pertanyakan keimanan kita. Atau ajarannya yang tidak benar. Itu aja. Iman kita tidak benar atau ajaran yang tidak benar. Terima kasih. Pak Dhani, Oke. aku mau tanya sama Pak Dhani. Adam itu diciptakan masih berkulut atau langsung bersunat, Pak Dhani? Baik, Bang Erben. Iya. Oke. Karena kami tidak mendapatkan keterangan itu, sekali lagi, kami tidak mendapatkan keterangan itu dari Allah dan Rasulnya, maka kami tidak bisa menjelaskan. Oke? Oke, tapi Saya tidak bisa bentar. Saya baca ini ada di internet bahwa Nabi Adam disunat, Pak. Bahkan dikatakan dialah orang yang disunat pertama kali. Artinya dari data itu membuktikan bahwa Adam tadinya itu belum bersunat. Kemudian disunat, akhirnya tidak bersunat. Dan Adam itu pun ketika disunat itu katanya ketika dia minta ampun atas dosanya, dia sunat sendiri.
Itu di data yang saya baca. Kalau dikaitkan dengan data yang disampaikan Ibu Sophie tadi, dikatakan kan di situ kan kembali kepada bentuk yang semula. Maka ini betul Pak Dhani. Jadi Pak Dhani artinya jangan mengeraskan hati aja. Nggak ada gunanya Pak Dhani. Pertobatan Pak Dhani itu lebih bagus daripada mengeraskan hati. Oke. Itu aja Pak Dhani ya. Oke, sebentar. Kan jawab. laku ya. Sebentar. Ke Mbak Sophie dulu. Tadi kan Pak Dhani sudah menjelaskan. Silakan Mbak Sophie. Oh ya, oke. Mbak Sophie. Oke, mungkin. Kan dijelaske apa? Ya wis. Ya. Apa Pak yang mau dijelaske? Wong dia sudah membantah gitu. Sebentar Pak Dhani. Artinya gini, Pak Dhani kan tadi meloncat. Poin pertama bahas itu sedikit, artinya Pak Dhani memang tidak paham gitu. Tidak tahu terus kemudian ke persoalan Pak Leon dan Bro Alfian itu tadi gitu ya. Kemudian jatuh-jatuhnya juga merendahkan iman yang lain atau mempertanyakan gitu ya. Nah, jadi intinya Pak Dhani itu tidak memahami apa yang menjadi pertanyaan Ibu Sophie dan tidak bisa menunjukkan hadis yang menjadi pembantahnya begitu. Kalau untuk mau melawan 3 hadis yang sama, paling tidak Bapak Dhani menunjukkan 4 atau 5 begitu loh. Nah, tapi ternyata Pak Dhani bahas yang lain gitu. Jadi Pak Dhani juga tidak memahami sebenarnya gitu. Bagaimana Bu Sophie kira-kira benar? Pak Dhani kita karungin, Pak Dhani kita buang ke laut. Ya, Kayak Yunus. gini teman-teman, ini Iya, kan berbicara enak lagunya. Pak Dhani kan bicara tentang sunat ya. Mungkin teman-teman ini saya orang yang disunat ya. Tadi benar bahasa Pak Dhani tepat sekali bahwa kembali seperti semula, tidak dijelaskan kulub. Betul Pak Dhani, terima kasih ya. Tetapi begini Pak Dhani, bahasa kulub itu kan bahasa penegasan. Ya, bahasa penegasan. Artinya ketika nih Pak, sunat itu kan dipotong nih ujungnya kulitnya itu. Kulit itu kan namanya kulub Pak. Sebutan sehari-hari bahasa kita itu kulub Pak namanya Pak. Ya, sebelum saya disunat itu saya ada kulubnya itu Pak. Ya. Nah, kalau Pak Dhani tadi mengatakan itu kembali pada semula, ya artinya yang tadinya dipotong itu balik lagi Pak. Berkulub lagi. Makna kata kulub itu kan sebutan saja Pak, tetapi bentuk semula itu benar. Penegasan saja Pak nama kulub itu Pak. Ya. Udah, nggak usah lagi kita gara-gara kulub. Kulub sudah dipotong, dibuang itu. Iya, jadi ketika dikatakan kembali seperti semula yang Pak Dhani katakan itu betul Pak Dhani, itu bahasa anunya seperti itu ya. Tetapi kembali itu artinya saya berkulub lagi Pak Dhani, gitu loh. Ya, yang tadinya sudah dipotong hilang karena sunat, ya toh, tetapi Pak Dhani katakan kembali semula, yaitu saya kembali berkulub lagi Pak Dhani. Jadi kecewa saya Bu. Oke, itu udah clear Pak. Itu udah clear ya. Udah kita ya sudahlah Pak Dhani yang tidak paham hal itu gitu kan. Nah, karena kita sudah tunjukkan belum ya. clear Pak Jack belum clear karena ini kan ayat Pak Dhani terlalu banyak berputar-putar. Kita mau tuntut Pak Dhani ngakuin kan sekarang Pak Dhani sudah dipotong. Nah, balik ke Tuhan itu kulub lagi. Betul Pak Dhani, diakui enggak itu Pak Dhani? Apa? Kalau kita mau menuntut pengakuan dari mereka kan berkata bahwa harus dipaksa Pak Jeki mengaku nih Pak Dhani nih. Biar kita masuk ke karung cepat. Gitu. Ya, makanya saya katakan susah nih kalau kita mau cari pengakuan dari mereka untuk mengakui itu. Pengalaman saya tidak bisa. Gitu ya, jadi mereka akan berputar-putar di situ. Iya. Nah, sebenarnya Project dia ini udah ngerti pada ini, cuma memang dia berusaha untuk menghindar atau alasannya tidak boleh menerjemahkan gitu ya. Jadi saran saya untuk teman-teman semua atau yang di live chat, suatu saat kalau ngelihat Pak Dhani di room lain membaca bahasa Quran dengan bahasa Indonesia itu perlu dipertanyakan gitu. Itu sama aja dia sudah menerjemahkan gitu ya kan? Oke. Begitu. Ya, izin saya nih Pak Jeki. Ya, Pak Leon, silakan. Ya, mengenai tadi ya
ada yang dihadirkan dari hadis itu, saya mau bilang begini, di dalam sebuah kalimat ada satu yang membutuhkan tafsir namanya. Ya, tafsir itu dibutuhkan karena memang benar-benar pemahamannya ini luas kalau tafsir. Tapi ada satu lagi kalimat yang mengandung artikulasi atau makna yang Literal ya. tersembunyi. Nah, itu. Nah, tadi di dalam hadis yang ditampilkan itu sebenarnya sudah jelas mengandung makna atau artikulasi yang tersembunyi. Ya, kalau tadi saya tidak salah ayatnya itu kembali kepada sebelumnya. Gitu. Ya artinya artikulasinya itu bahwa memang masih kulup gitu, masih belum dikitan. Itu. Jadi kita harus cerdas ya, belajar ya. Jadi jangan cuma itu aja. Oke, terima kasih. Makanya logikanya kan Pak Dani tadi harus bisa mengetek ya argumennya Pak Erben mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu disunat atau tidak. Nah, ternyata ada penjelasannya bahwa sudah tersunat, begitu kan? Nah, maka betul saja hadisnya berkata demikian begitu. Nah, kita aja yang bukan Islam kita mengerti itu adalah hal-hal yang logis lah. Nah, secara narasi kita bisa melihat itu kebenaran ya, secara narasi begitu. Artinya berkesinambungan ya, tapi Pak Dani tidak mengakui itu ya, tidak masalah. Nah, kemudian ya teman-teman tadi Pak Dani merespon ya, menanggapi tentang Bro Alfian dan juga Bro Leon Peter. Nah, saya merespon sedikit ya mengenai iman itu tadi teman-teman. Yang paling utama, iman yang sempurna itu tadi adalah iman yang menyelamatkan ya. Jadi maksudnya kita jangan berputar dulu kemana-mana, kita kepada batu penjuru kita ya, batu pondasi kita yakni Yesus Kristus. Jadi iman yang utama dalam kekristenan itu adalah iman yang menyelamatkan gitu ya. Iman yang menyelamatkan itu siapa? Yakni Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jadi kita tidak usah dulu kita repot-repot bagaimana caranya supaya kita berkenan kepada Allah dulu, jangan ke situ dulu. Tapi bagaimana kita sudah mengenal Allah yang benar atau belum? Ya, Allah yang menyatakan dirinya itu sudah kita kenal atau belum? Itu dulu yang pertama. Karena yang paling penting di dalam kekristenan adalah iman yang menyelamatkan, ya. Iman yang menyelamatkan, bukan hanya sekedar memberkati, bukan hanya sekedar menolong, tapi iman yang menyelamatkan. Karena itulah inti Amin. ya, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah inti dari iman Kristen. Ya, maka dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu dalam Roma 10 ayat 11 kalau saya tidak salah ya. Nah, itu berkata demikian. Jadi Bro Alfian ya, dalam pertanyaan itu kita tidak pada saat kita percaya kepada Yesus ya, kita dipimpin oleh Tuhan dan kemudian kita diselamatkan dan kita nggak mau, kita tidak diinginkan untuk hidup dengan gaya lama, tetapi kita mau dipimpin oleh pribadi dan firman-Nya, yakni Roh Kudus dan firman Allah yang sudah bersama-sama dengan kita. Itu panduan hidup kita selama kita di dunia, begitu. Jadi bukan lagi kita hidup dengan manusia yang lama, tetapi kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Orang tidak akan mungkin bisa berbuat baik kalau tidak kenal apa yang Tuhan mau atau firman-Nya itu. Nah, ya, maka sering timbul pertanyaan dari teman-teman Pak Dani, kalau sudah yakin selamat ya kenapa nggak mati aja? Kan begitu. Tadi kalau tidak salah juga ada yang bahas itu ya. Bahwa kalau sudah yakin selamat ya mbok ya mati aja lah, ya kan? Biar cepet-cepet kan gitu. Oh, sorry. Tuhan kita ya tidak menginginkan demikian. Dia tidak mau kita sebagai orang yang sangat eksklusif ya. Dia mengajarkan kita kasih supaya melalui kita ya orang juga banyak mengenal kasih Tuhan itu, begitu. Jadi Bro Alfian, iman yang paling penting adalah iman yang menyelamatkan. Nah, iman yang menyelamatkan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itu dulu ya. Oke, mungkin ada karena kita sudah mau 2 jam nih teman-teman ya, 2 jam 18 menit. Mungkin ada yang mau kasih respon, silakan. Saya mulai dari Bang Wahyu Ilahi dulu. Silakan. Ya, siap teman-teman. Jadi kita berdiskusi tentang sunat ini juga kita memberi pengetahuan terhadap saudara-saudara kita yang lain ya. Seringkali kita dengar bahwa
tuduhan-tuduhan teman-teman lain mengatakan Paulus itu memalsukan, Paulus itu bohong, Paulus itu sesat dan macam-macam ya. Di sini kita jawab ya. Makanya Paulus mengatakan bukan sunat itu yang menyelamatkan ya. Itu jelas sekali. Karena apa? Bukan masalah keselamatan itu bukan masalah sunat-sunat secara lahiriah ini. Dibuktikan bahwa di dalam hadis tadi orang yang tadinya bersunat pun akan kembali memiliki kulup lagi ya. Jadi Paulus itu menjawab ya. Di sini dari diskusi kita itu menyatakan, memberitahu kepada mereka bahwa Paulus itu adalah rasul yang benar, rasul yang memang memberi jawaban dan rasul yang mengikuti apa perintah Tuhan Yesus ya. Ini penting sekali kita diskusikan. Nah, memang sepertinya sepele berbicara masalah sunat. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang sunat, bukan sunat lahiriah yang akan menyelamatkan kamu. Ya, jadi itulah yang harus kita detailkan kepada mereka supaya mereka berhenti untuk menyalahkan atau mengatakan Paulus itu adalah palsu. Ya, itu penting. Ya, itu saja. Kalau di ayatnya sih banyak tentang sunat ya di dalam Alkitab, di dalam Roma itu. Tetapi puji Tuhan sore hari ini kita bisa menjawab dan kita bisa menegaskan bahwa apa yang ditulis Paulus itu ternyata di hadis juga disebutkan bahwa sunat itu tidak ada gunanya ya bagi mereka yang tidak melakukan hukum Taurat secara benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Karena tema kita tadi tentang video itu, mungkin ada jeweran sedikit untuk Ustadz Ipung ya mengenai statementnya. Silakan sedikit lagi Bang Wahyu Ilahi. Siap. Ya. Baik. Jadi jelas sekali bahwa yang kita bahas hari ini, Ustadz Ipung adalah pembohong di dalam dia menyampaikan tausiah-tausiahnya entah kepada siapa aja. Ya, saya katakan Ustadz Ipung pembohong yang mengatakan Yesus bersunat, dia dia sebagai pelaku pengajaran Yesus karena Yesus bersunat, Yesus berpuasa, orang Kristen tidak berpuasa, hanya dia yang melakukan. Orang Kristen berpuasa. Ya, definisi sunat tentang yang disampaikan oleh Ustadz Ipung berbeda dengan definisi sunat menurut Kristen. Oleh karena itu, Ustadz yang tidak mengerti ajaran kekristenan, saya berharap Anda berhenti untuk menipu orang-orang lain. Berbicara benar sesuai kemampuan Anda. Kalau Anda kurang mampu, belajar pada kami. Tertulis di dalam Yunus 24. Nabi pun diperintahkan untuk belajar kepada orang-orang yang mengerti kitab suci. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bang. Ya, Mbak Sofi silakan. Halo Mbak Sofi, silakan Mbak. Ya. Aku apa ya? Kalau komentarku tentang Ustadz Ipung, ya kamu kembalilah ke jalan yang benar ya. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Untuk Pak Dani, ingat ya Pak, yang murni cuma susu cap beruang. Dan hari ini Pak Dani dimasukkan karung dan dibuang ke laut. Sekali lagi. Thank you dan selamat sore. Saya akan ke Pak Bombom. Hati-hati Ibu Sofi, nanti disusul sama Pak Dani nanti. Semangat Bu ya, terima kasih. Disusul sama Oke. Siap, siap Bu Sofi. Terima kasih Bu Sofi. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Ke Bung Abdul Baptis dulu. Silakan. Oke. Kalau dari saya paling begini untuk Ustadz Ipung ya namanya ya, dan kerocok-kerocoknya dan para mualaf-mualaf lainnya, saya cuma mau mengingatkan buat kalian, jangan lagi-lagi mencocok-mologikan Alkitab dengan narasi-narasi yang kalian buat tentang sunat, tentang korban gitu ya. Jangan. Karena apa? Ketika kita mengulik sejarah, maka kalian akan selesai di situ. Karena kalian tidak punya sejarah jelas, tidak punya sejarah yang valid. Bahkan kalian
tidak berani untuk membuktikan sejarah tersebut. Kalau di Alkitab, Abraham pun kita mengetahui bapak dari seorang Abraham gitu ya. Kalau di kalian, mungkin kalian nggak bisa jawab siapa bapak daripada Abraham atau Ibrahim gitu ya. Jadi jangan kalian cocok-mologikan, jangan kalian comot-comot. Kalau kalian mau belajar agama, belajarlah sesuai ajaran kalian. Karena kalau sempat kalian terus-terus seperti ini, ya kita itu karena itu bagian dari iman kita, bagian dari kepercayaan kita, wajar dan wajib kami luruskan. Wajar kalau kami kembali meluruskan apa yang sudah dipelintir oleh Ustadz Ipung ini, salah satunya mengenai sunat, dan tadi sunat sudah dijelaskan oleh beberapa rekan-rekan Kristiani, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat rekan-rekan semua, buat teman-teman seiman dan buat teman-teman di seberang supaya mau belajar dan mau membuka kitab mereka ataupun Alkitab gitu ya, supaya mereka lebih paham tentang kebenaran. Itu dari saya. Mohon maaf ya teman-teman, saya udah mau pulang. Jadi waktu saya udah hampir selesai, jam 4 saya pulang. Salam ya teman-teman. Atau ada kesempatan saya? Sehat, Pak. Karena jam 4 saya kan kerja. Saya di tempat kerja nih. Kata boleh saya dulu? Jalan yang lurus ya Pak Dani ya. Boleh. Ya, sebentar. Boleh nggak saya open statement? Boleh. Closing. Pak Dani, siapa tahu Pak Dani closing ya. Closing statement ya. Sorry. Saya bukan. Kapan Pak Dani mau ngaku? Kapan Pak Dani bisa mengaku? Kapan mau mengaku? Aku apa? Mengaku apa itu? Aku yang ayat tadi tuh loh, kulup kembali tuh loh. Oh, kalau wula itu udah dijelaskan, tadi udah bacakan. Silakan diterjemahkan. Terima kasih ya. Jadi begini. Oh ya di udah. dalam lecture tadi udah, terima kasih. Nggak usah dijelaskan. Ya, sama-sama. Jadi apa yang disampaikan tadi di lecture sebelum saya masuk, saya sudah menyampaikan narasi tentang iman yang sebenarnya, yaitu adalah iman di dalam Islam itu tidak ada keraguan sedikit pun, secuil pun, seujung rambut pun tidak ada. Apa dasarnya? Sesuai dengan ayat Al-Quran mengatakan begini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang iman itu tidak pernah ada keraguan untuk apa yang diyakininya di dalam hati dan di dalam jiwanya. Itu orang yang beriman. Itulah yang dikatakan iman yang sebenar-benarnya. Tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan perlu dipertanyakan. Apakah imannya yang salah, kelakuannya yang salah, atau ajarannya yang salah. Itu saja. Kemudian masalah apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, saya salut dengan apa yang dikatakan Pak Dokter tadi mengenai percontohan dia ya. Tetapi saya nggak terlalu menanggapi lah. Nah, itu aja barangkali teman-temannya, saya nggak mau panjang lebar karena sudah mau pulang nih. Ya semuanya ya, salam semua, salam sadar, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Terima kasih. Ya, salam Pak Dani, semoga sehat.